Apa itu kota hutan? Kita hanya membangun maksimum 30% dari kawasan untuk yang terhuni atau yang terbangun. Jadi 65-70% harus tetap menjadi ruang terbuka hijau dengan cara penanaman. Jadi kami mereforestasi. Dulu ini merupakan hutan monoculture, HTI, hutan tanaman industri, eukaliptus yang bahannya dibawa ke Riau menjadi pulp, jadi bubuk kertas di Riau. Nah, dengan adanya IKN, RDTR-nya sudah berubah menjadi RDTR di IKN. Itu kami bahkan bukan hanya mereforestasi tapi rewilding. Kami hutan tropis. Di atas ada yang namanya miniatur hutan tropis yang kita tanam untuk yang massal kita tanam di sana. Kalau yang untuk tamu-tamu terhormat ada di di kawasan Plaza Bineka. Di sekitar kantor ini juga kita selalu tanami. Jadi kami sekarang 2 minggu sekali menanam pohon. Jadi kalau ada yang promosi nanam pohon, ada yang ulang tahun menanam pohon. Jadi sebagai lifestyle kami di sini itu menanam pohon. Makanya ada bapak-bapak menanam pohon. Jadi kami menjadikan itu sebagai lifestyle karena tadi sebagai kota hutan. Yang kedua, Spong City. Kami sekarang membangun sudah 30 embung. Tahun ini kita yang tahap 1 30 embung, tahun ini kita bangun 24 lagi. Karena embung ini berfungsi juga sebagai seperti hutan, jadi mempunyai fungsi hidrologinya untuk bisa mempengaruhi local climate-nya. Dalam pembangunan itu sendiri kami mempunyai cara yaitu mengutamakan kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan. Jadi dalam membangun jalan kita pakai galengan. Jadi semua runoff kita tampung di dalam embung 52.000 hektar. Terdiri dari 9 kawasan pembangunan, wilayah pembangunan 1 sampai 9. Jadi 1 kawasan inti pusat pemerintahan. Ini kita berada di pusat inti pemerintahan. Baru fokus pembangunan sekarang tahap 1 dan 2 ini baru fokus di wilayah pengembangan 1 ini, 1A, 1B, 1C. Kita sekarang ada di 1A. Tahap kedua kita menghubungkan 1A ke 1B untuk bergabung dengan jalan tol yang ada yang sedang kita bangun ini. Ini ada jalan tol Balikpapan Samarinda. Kita membangun jalan tol ini untuk bisa menyingkat waktu dari Balikpapan ke IKN 40 menit. Saat ini belum tersambung semuanya karena ada 2,8 kilo yang ada di sebagian ini yang belum tersambung. Semua ini akan diselesaikan oleh Kementerian PU. Mudah-mudahan tahun 2026 ini awal sudah bisa tersambung. Yang kita lakukan nanti ada progresnya, ada 1A kita hubungkan 1B, 1C sampai dengan ke jalan Bebas Hambatan ini. Jadi intinya kami sekarang sedang membangun wilayah 1. Kembali dulu. Tujuannya pembangunan ini adalah untuk melayani para investor yang sudah melakukan groundbreaking dan akan segera membangun agar semester 2026 akan beroperasi. Termasuk di sini ada Universitas Gunadarma, ada Mayapada Hospital, ada Abdiwaluyo, ada BCA. Ini merupakan financial center. Lanjut. Masjid ini yang dilakukan oleh Kementerian PU. Sekarang sudah 90%. Mudah-mudahan Desember ini sudah akan selesai. Dan ini sudah lama menjadi, jadi ternyata Istiqlal itu sudah bukan istana masjid negara lagi. Masjid negaranya sudah masjid IKN ini. Jadi tambah meyakinkan bahwa IKN lanjut. Mudah-mudahan. Jadi kami tidak hanya membangun yang di KIPP, ini pasar sepaku. Kondisi sekarang seperti ini,
kami ingin merenovasi menjadi seperti ini. Sekarang sudah progresif. Dan ini supaya mereka pantas menjadi peri-perinya IKN. Ini nggak gampang ternyata Bapak, karena kita harus 6 kali rembuk desa supaya mereka akhirnya mau menyetujui untuk direhab. Kemudian membangun trotoar pun masih belum, kami harus membuat mock up-nya, iki loh, besok jadi kayak gini baru mereka mau. Karena kalau tanpa trotoar, ini kawasan nggak akan berubah. Akhirnya mereka alhamdulillah mau, dan ini akan selesai nanti Desember yang akan datang. Tadinya hanya 50 tenan, mungkin akan sekarang menjadi 200 tenan. Oke. Lanjut. Ini Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini yang DPR. Jadi ini nanti tanggal 15, bukan kalau paling lambat tanggal 5 Desember semua sudah kontrak, ya, agar bisa selesai akhir 2027 atau awal 2028. Jadi ada tiap gedung MPR, DPD, DPR 1, DPR 2 mempunyai ruang sidang masing-masing. Ini ada ruang sidang utamanya paripurna, dan ini semua sudah disetujui desainnya oleh Bapak Presiden Prabowo. Lanjut, luasannya bagus satu. Ini kira-kira nanti akan jadi seperti ini. Ruang konferensi, ruang serbaguna, akses maksudnya, ruang sidang paripurnanya, ruang gedung sidang paripurnanya. Mudah-mudahan akan bisa lebih nyaman untuk Bapak. Saya kan sangat siap sekali untuk menerima Bapak yang akan segera pindah ke sini. Tadi saya sampaikan Ibu Bapak sekalian, selain APBN, kami juga membangun dengan financing dari kerjasama perusahaan dan badan usaha dan pemerintah. Ini adalah 17 calon pemrakarsa kerjasama pemerintah dan badan usaha, baik untuk penyediaan prasarana dasar jalan, MUT, air maupun hunian kita. Dua yang disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan tentang 2 perusahaan swasta yang akan membangun hunian, yaitu Intiland dan Nindya Karya. Lainnya sedang dalam proses yang sudah melakukan. Ini sudah semua, kalau bank-bank ini sudah groundbreaking. Mereka menunggu prasarana yang sedang kita bangun selesai Desember ini untuk mulai membangun. Ada pelataran juga sudah mulai desain dan tahun ini akan membangun. Kemudian ada rumah makan sederhana dari perkantorannya dari Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Di istana nanti, Ketua Komisi 2 DPR RI, para Wakil Menteri, Kepala BKN, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dan unsur pimpinan terbatas akan berganti kendaraan 4x4 untuk menuju lapangan. Sementara itu, para tim pendukung akan kembali untuk menyaksikan kunjungan lapangan secara virtual